Oke, sebelum saya mulai ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada satu kelompok, saya ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang namanya IGD Yama Yoga Sedana dengan NIM 203084. Yang kedua ada teman saya Imade Adi Budi Santika dengan NIM 2030-290. Dan yang ketiga ada teman saya Iputu Agus Genap Paramata dengan NIM 2030-365. Dan satu lagi yang keempat teman saya Dewa Ayu Mahita Marta Maharani dengan NIM 2030-429. Oke, pada presentasi ini kita akan membahas contoh kasus, yaitu sistem informasi pengelolaan data penduduk berbasis web menggunakan framework MVC studi kasus Desa Bongan, Jawa. Oke, sekarang saya akan lanjutkan presentasinya ke materi tersebut. Yang pertama ada user karakteristik pengguna. Yang pertama data kependudukan mempunyai hak akses untuk mengelola data kependudukan yang meliputi data penduduk, data kelahiran, data kematian, data pernikahan, dan data perpindahan. Yang kedua ada kepala desa, yaitu mempunyai hak akses untuk mengakses, melihat, dan mencetak laporan kependudukan yang ada. Oke, presentasi akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Mahika. Terima kasih. Pada tahapan desain sistem dilakukan sebuah perancangan sistem yang didasarkan atas hasil analisa kebutuhan, di mana desain sistem ini dilakukan untuk mengetahui alur serta proses data yang terjadi di dalam sistem. Desain sistem yang dibangun ini dengan menggunakan DFD, ERD, struktur database, dan juga rancangan antarmuka sistem. Desain sistem yang dirancang ini bertujuan untuk lebih memahami alur sebuah sistem dan juga memenuhi kebutuhan kepada pengguna sistem. Jadi, desain sistem ini merupakan tahapan berupa perencanaan atau perancangan yang memberikan gambaran yang jelas terhadap sebuah sistem. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Diagram ini menggambarkan sistem secara umum, di mana terdiri dari dua user yang menggunakan sistem ini, yaitu kepala desa dan juga staf kependudukan. Ini adalah gambar dari diagram konteks. Jadi diagram konteks terdiri dari satu proses saja, di mana proses tersebut diberi nomor 0 yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Selanjutnya di FD level 0. Pada gambar di bawah ini nantinya akan ditampilkan data flow diagram level 0 yang menggambarkan arus data masuk dan keluar dari dalam dan ke suatu entiti dari sumber dan tujuan aliran data tersebut, aturan dari proses data, penyimpanan data, dan juga entitas eksternal. Berikut ini adalah gambar di FD0. Diagram ini merupakan pengembangan dari diagram konteks yang terdiri dari 10 proses. Proses 1 adalah proses login yang dapat dilakukan oleh pengguna sistem, yakni staf kependudukan dan juga kepala desa. Di proses kedua merupakan proses pengelolaan data penduduk yang dikelola oleh staf kependudukan dan juga kepala desa, di mana data penduduk tersebut mencakup informasi penduduk secara lengkap. Pada proses ketiga, staf kependudukan maupun kepala desa dapat melihat dan juga mengelola data kelahiran penduduk. Begitu juga di proses keempat, data kematian dapat dikelola oleh kedua pengguna sistem. Lalu di proses ke-5 dan 6, kedua user mengelola data pernikahan dan juga data penduduk. Sementara di proses ke-7, proses melihat dan mencetak laporan hanya dapat dikelola oleh kepala desa. Dan untuk proses yang ke-8, 9, dan 10 seperti mengelola data pekerjaan, data pendidikan, dan data banjar dikelola oleh staf kependudukan. DFD level 1, proses login pada diagram level 1 yang ditunjukkan pada gambar di bawah menampilkan proses login, di mana setiap user harus login terlebih dahulu agar sistem di mana akan ada proses autentifikasi data login, username dan password terlebih dahulu. Di sini kepala desa mengirim data login dan diproses di autentifikasi login. Lalu data center data user mengirim data login ke autentifikasi login. Data center data user mengirim data login lalu menampilkan data login ke kepala desa.
ERD, Entity Relationship Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan atau relationship antar dua entity atau lebih. Entity merupakan objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity dan relasi dideskripsikan lebih jauh melalui sebuah atribut. Setiap entity memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Lalu di sini ada gambar ERD. Yang pertama, entity penduduk memiliki atribut nik, nomor KK, nama, jenis kelamin, alamat, banjar, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status perkawinan, status keluarga, pekerjaan, pendidikan, golongan darah, ayah dan ibu. Di entity penduduk memiliki relasi many to one kelahiran. Di kelahiran ada atribut nomor kelahiran, nama, jenis kelamin, hari, tanggal, jam, tempat, nik ibu, ayah, nik pelapor, hubungan pelapor. Di entity penduduk memiliki many to one ke Banjar. Di Banjar memiliki atribut ID Banjar, nama Banjar, keterangan. Lalu di entity penduduk memiliki relasi many to one ke kartu keluarga. Di kartu keluarga ada atribut nomor KK, nik kepala. Selanjutnya, entity penduduk memiliki relasi many to one ke pekerjaan. Di pekerjaan itu ada atribut kode dan atribut pekerjaan. Entity penduduk memiliki relasi many to one ke pendidikan. Di pendidikan memiliki atribut kode dan pendidikan. Entity penduduk memiliki relasi one to one ke kematian. Di kematian memiliki atribut nomor kematian, nik, nama, hari, tanggal, tempat, penyebab, nik pelapor, nama pelapor, dan hubungan pelapor. Di entity penduduk memiliki relasi many to one ke pernikahan. Di pernikahan ada atribut nomor pernikahan, nik pria, nama pria, status pria, nik wanita, nama wanita, status wanita, tanggal, dan status pernikahan. Di entity penduduk ada relasi one to one ke perpindahan. Di perpindahan ada atribut nomor perpindahan, nik, nama, tanggal, alamat asal, alamat tujuan, keterangan, dan alasan. Selanjutnya di pengujian. Di pengujian adalah sebuah sistem informasi dibangun melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap analisis, perancangan, tahap implementasi, hingga tahap pengujian. Pada sistem informasi pengelolaan data kependudukan berbasis web ini, pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Pengujian. Black box testing berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output. Pengujian dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Pengujian sistem wajib untuk dilakukan saat membuat sebuah sistem informasi, sebab black box testing adalah aktivitas yang penting di mana tujuan black box testing itu sendiri untuk menguji kegunaan dan fungsionalitas sistem. Uji coba dilakukan untuk mengukur sistem yang telah dibuat menggunakan pengujian black box sebagai proses validasi. Pengujian black box pada sistem dibagi menjadi beberapa kelas pengujian, mulai dari pengujian login, pengujian tambah data, pengujian detail data, pengujian nitik data, pengujian hapus data, pengujian melihat laporan, dan pengujian mencetak laporan. Rencana pengujian merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam melakukan pengujian sistem. Pengujian sistem informasi pengelolaan data penduduk menggunakan data uji berupa sebuah data masukan dari user. Rencana pengujian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kelas pengujian. Yang pertama ada pengujian login. Butir pengujiannya ada input data login kepala desa dan input data login staf kependudukan. Kelas pengujian yang kedua ada pengujian data tambah data. Butir pengujiannya ada tambah data penduduk, tambah data KK, tambah data kelahiran, tambah data kematian, tambah data pernikahan, tambah data perpindahan,
tambah data pekerjaan, tambah data pendidikan, dan tambah data Banjar. Yang ketiga ada pengujian detail data. Butir pengujiannya ada detail data penduduk, detail data KK, detail data kelahiran, detail data kematian, detail data pernikahan, dan detail pada perpindahan. Yang keempat ada pengujian edit data. Butirnya ada edit data penduduk, edit data KK, edit data kelahiran, edit data kematian, edit data pernikahan, edit data perpindahan, edit data pekerjaan, edit data pendidikan, dan edit data Banjar. Yang kelima, pengujian hapus data. Butir pengujiannya ada hapus data penduduk, hapus data KK, hapus data kelahiran, hapus data kematian, hapus data pernikahan, hapus data perpindahan, hapus data pekerjaan, hapus data pendidikan, dan hapus data Banjar. Yang keenam, pengujian melihat laporan. Butirnya ada melihat laporan kependudukan, melihat laporan kelahiran, melihat laporan kematian, melihat laporan pernikahan, dan melihat lapor perpindahan. Yang ketujuh, ada pengujian mencetak laporan. Butir pengujiannya ada mencetak laporan pendudukan, mencetak laporan kelahiran, mencetak laporan kematian, mencetak laporan pernikahan, mencetak laporan perpindahan. Sini ada kasus dan hasil pengujian. Kasus dan hasil pengujian sistem informasi data kependudukan desa Bongan Jawa dijabarkan dalam tabel berikut ini. Tabel kasus dan pengujian login. Yaitu ada input data. Yang pertama, username Kades dan password Kades. Hasil yang diharapkan yaitu kepala desa berhasil login dan masuk halaman utama kepala desa. Pengamatannya berhasil login dan menampilkan halaman utama kepala desa. Kesimpulannya sesuai. Yang kedua ada username Arya dan password Maharta. Hasil yang diharapkan yaitu staf kependudukan berhasil login dan masuk ke halaman staf kependudukan. Pengamatannya berhasil login dan menampilkan halaman utama staf kependudukan. Kesimpulannya sesuai. Oke, presentasi saya lanjutkan. Di sini ada kasus dan hasil pengujian. Bisa dilihat di sini tabel kasus dari hasil pengujian tambah data penduduk. Di sini ada 3 data, yaitu yang pertama input data, hasil yang diharapkan, pengamatan, dan kesimpulan. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk tabel tersebut. Yang pertama ada klik tombol tambah data penduduk. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman tambah data penduduk. Dan pengamatannya yaitu sistem menampilkan halaman tambah data penduduk dan kesimpulannya adalah sesuai. Yang kedua adalah mengisi data penduduk dengan lengkap dan menekan button simpan. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menampilkan data yang berhasil ditambahkan pada halaman utama pada penduduk. Pengamatan yaitu data penduduk baru berhasil ditambah pada halaman utama penduduk. Dan yang ketiga yaitu mengklik close pada halaman tambah data penduduk. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan kembali ke halaman data penduduk. Sistem menampilkan data halaman utama data penduduk dan kesimpulannya sesuai. Dan saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Ini kasus dan hasil pengujian. Tabel yang di pada gambar tersebut yaitu tabel kasus dan hasil pengujian tambah data KK. Bisa dilihat ya, di sini kita ada 3 data juga. Yang pertama input data, hasil yang dilakukan, pengamatan, dan kesimpulan juga. Yang pertama klik tombol tambah pada data KK. Sistem hasil yang dilakukan yaitu sistem akan menampilkan halaman tambah data KK. Pengamatannya itu sistem menampilkan halaman tambah data KK. Yang kedua, mengisi data KK dengan lengkap dan menekan button simpan. Hasil yang dilakukan yaitu sistem akan menampilkan data yang berhasil ditambahkan pada halaman utama data KK. Pengamatan, data penduduk baru berhasil ditambahkan pada halaman utama KK. Yang ketiga, mengklik tombol plus pada halaman tambah data KK. Sistem akan kembali, hasil yang diharapkan itu sistem akan kembali ke halaman data KK.
pengamatan sistem menampilkan halaman utama data kakak dan kesimpulannya sama dan sesuai semua. Dan di sini dan slide berikutnya yaitu kasus dan hasil pengujian. Juga di sini ada tabel kasus dan hasil pengujian tambah data kelahiran. Di sini juga kita ada tiga data dan pengamatan juga sama, input data, hasil yang diharapkan, pengamatan dan kesimpulan. Di sini yang pertama klik tombol tambah data kelahiran. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman tambah data kelahiran. Pengamatan sistem menampilkan halaman tambah data kelahiran. Yang kedua, mengisi data kelahiran dengan lengkap, menekan button simpan. Sistem hasil yang yaitu sistem akan menampilkan data yang berhasil ditambahkan pada halaman. Pengamatan data kelahiran baru berhasil ditambahkan pada halaman utama kelahiran. Ketiga, mengklik tombol plus pada halaman tambah data kelahiran. Hasilnya itu sistem akan kembali ke halaman data kelahiran. Dan pengamatannya itu sistem menampilkan halaman utama data kelahiran. Oke, berikutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil presentasi dan makalah sebelumnya yaitu pada uji coba menggunakan metode black box tidak ditemukan adanya masalah. Semua menu atau fitur yang ada pada sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus uji sampel tersebut, disimpulkan bahwa pengujian menggunakan metode black box testing ini dikatakan baik karena secara fungsional perangkat lunak mengeluarkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan sistem yang dibangun dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan hasil pengujian menggunakan black box testing, di mana hampir semua fungsi sesuai dengan kebetulan. Oke, dari sekian slide yang sudah kita presentasikan, kita meminta maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dan yang tidak berkenan di hati ibu dan teman-teman. Dan sekian kami berpresentasi. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.